Oke, teman-teman, ini banyak sekali yang kadang-kadang menghubungi WA saya, teman-teman ini yang bertanya tentang pemesanan bibit unggul resmi yang tentunya asli dari Balai Benih, mau itu dari Balai Benih apapun, PPKS kah, Lonsum kah, mau dari ASD Bakri kah, dari Bina Sawit Makmur kah, dan sebagainya, atau PT Timbang Deli kah, dan bertanya teman-teman, apakah bisa? Apakah pembayarannya itu dibayar belakangan, atau maksudnya ini bibitnya datang dulu baru petaninya atau beliaunya bayar. Nah, teman-teman, saya akan coba menjawab secara gamblang di video kali ini. Mungkin teman-teman yang masih galau dalam proses pemesanan, atau bahkan mungkin yang baru kali pertama memesan bibit unggul, mudah-mudahan terjawab sistematika atau tata cara pemesanan bibit unggul resmi, dan insya Allah asli, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini berguna untuk kita semua. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel Petani Milenial Brow, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi teman-teman, saya perlu jelaskan dulu alur pemesanan bibit sawit unggul ya. Saya kasih contoh PPKS ya. Jadi untuk PPKS ya mungkin tidak berjauh beda dengan balai benih lain, tidak jauh beda teman-teman, tapi biasanya sedikit saja perbedaannya. Palingan dari kata-kata surat permohonannya saja yang berbeda, itu saja yang berbeda. Teman-teman perlu diketahui, untuk pemesanan contohnya balai benih PPKS ataupun balai benih-benih yang lain, jadi alur pertama yang kita lewati adalah pemberkasan dulu, teman-teman. Yang pertama kita lewati adalah proses pemberkasan. Jadi pemberkasan itu ya seperti biasa, kita siapkan KTP, surat tanah, dan surat pernyataan. Nah, ini kebetulan yang ada di hadapan kita ini, tumpukan-tumpukan ini adalah anggota-anggota saya yang saya coba bantu dalam proses pemesanan. Nah, ini kita lihat untuk PPKS ya. Nah, ini ya, KTP disiapkan dulu. Habis itu surat pernyataan semacam ini. Dengan ini menyatakan balai benih yang kita beli dari PPKS itu benar akan ditanam di kebun sendiri. Ini contoh pemesanan untuk PPKS ya. Ditandatangani di atas materai 10.000, teman-teman ini. Kebetulan beliau ini kemarin pesan 800 butir untuk rincian, 600 butir untuk varietas yang ngambi, dan 200 butir untuk 239. Teman-teman, jika sudah lengkap berkasnya, KTP, surat tanah, dan surat pernyataan semacam ini, nanti kita foto. Kita foto, setelah itu baru kita kirimkan ke marketing untuk balai benih yang kita tuju. Nah, itu langkah pertama, teman-teman ini. Nanti kalau sudah diverifikasi di balai benih apakah surat atau berkas kita sudah layak, nah, baru kita akan dikirimkan invoice pembayaran. Artinya sudah terjawab, teman-teman, bahwa pembayaran itu pembayarannya harus dibayar duluan. Tidak ada namanya istilah COD, teman-teman. Tidak ada istilah COD. Saya akui memang, saya maklumi memang untuk petani-petani yang baru kali pertama untuk memesan bibit unggul, ya pasti ada rasa-rasa was-was, ada ragu-ragu, pasti saya akui memang. Saya juga dulu pertama begitu. Nah, pasti ada rasa, bagaimana nih, kira-kira ditipu kayak ini. Karena kita ini belum lihat barangnya sudah kita bayar. Nah, itu pasti, itu pokok pertama yang teman-teman pasti pikirkan. Apalagi teman-teman yang baru kali pertama, saya yakin pasti akan memikirkan itu. Tapi insya Allah untuk pemesanan langsung dari balai benih ke sana, teman-teman, pasti insya Allah akan kita dikirimkan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana kita bisa mengetahui betul-betul kita membeli di balai benih. Oke, kalau sudah kita melakukan pemberkasan, sudah diverifikasi dari balai benih, nah nanti kita akan dikirimkan invoice pembayaran atau tagihan pembayaran yang kita mau pesan tadi ke cambahnya. Nah, nanti di situ ada nominal transfer yang kita akan bayarkan ke balai benih. Nah, teman-teman, untuk memastikan kita beli di balai benih, nah lihat rekeningnya. Kalau rekeningnya itu betul atas nama Riset Perkebunan Nusantara, nah itu adalah asli. Memang kita itu, pokoknya yang penting kita transfer ke balai benihnya, insya Allah pasti akan
itu asli, dan insya Allah kalau kita beli langsung di Balai Benih tidak mungkin kita ditipu. Itu intinya. Kecuali mungkin teman-teman itu membeli melewati marjal atau marketing jalanan, ya pasti teman-teman nanti akan transfer bukan ke rekening Balai Benih, karena yang marjal itulah yang nantinya akan mengirimkan ke Balai Benih. Tapi kalau kita harus selektif juga dalam memilih teman-teman yang bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit. Oke, nanti kalau setelah kita melakukan pembayaran, teman-teman, kita sudah betul-betul transfer ke Balai Benih, itu sudah kita pastikan teman-teman itu bahwa memang itu adalah asli dari Balai Benih. Dan tentunya insya Allah tidak akan ditipu kalau kita langsung ke Balai Benih. Dan setelah itu teman-teman, kalau untuk PPKS ini, setelah rentang pembayaran, biasanya itu kalau kami di Kaltim itu sekitar 1,5 bulan, atau ada bahkan 1 bulan saja, atau bahkan 2 bulan mengantri untuk di tahun 2023, tergantung dari kesiapan dari Balai Benih menyiapkan stoknya untuk kita. Nah ini kebetulan banyak sekali teman-teman ini anggota-anggota ini yang takut dan malas membuat-buat kayak gini. Jadi saya coba bantu untuk supaya bagaimana supaya beliau ini bisa mendapatkan bibit yang resmi yang tentunya no abal-abal. Nah setelah itu kalau sudah barangnya sudah siap dari Balai Benih, nanti kita akan dihubungi teman-teman, itu biasanya dari marketingnya kita akan dihubungi biasanya 3 minggu setelah pengiriman dari Medan, PPKS Medan, nanti kita dihubungi itu bahwa bibit kita nanti akan dikirimkan pada tanggal ini dan estimasi sampai di outlet Samarinda sekitar tanggal ini. Jadi kita sudah bisa bersiap diri untuk mengisi polybag atau mengisi media tanam, dan insya Allah nanti pasti akan sampai barangnya teman-teman ini, dan kita akan membayar juga ongkir atau jasa pengiriman dari outlet provinsi kita masing-masing atau dari Balai Benih langsung menuju ke rumah kita. Nah itu mungkin alur-alur yang harus teman-teman ketahui, karena tidak ada namanya istilah COD. Selama saya membeli dari berbagai macam Balai Benih, tidak pernah saya menemukan ada istilah bayar duluan. Apa maksudnya bayar belakangan atau COD. Yang ada itu kita bayar dulu teman-teman. Tidak ada istilah COD. Dan kalau COD ada indikasi bahwa bibit yang kita beli itu palsu teman-teman. Hati-hati kalau ada mungkin teman-teman yang membeli ada COD, itu ada indikasi bahwa bibit itu aspal atau palsu, karena bibit itu yang resmi tidak ada namanya istilah COD. Kita membayar dulu baru dikirimkan barangnya. Mudah-mudahan video ini ada sedikit gunanya untuk kita semua. Mudah-mudahan terjawab semua unek-unek teman-teman untuk pemesanan bibit unggul. Dan intinya kalau kita beli di Balai Benih, jangan ragu, jangan takut bahwa bibit kita tidak dikirim. Pasti dikirim insya Allah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.